Halo Tribuner, saya Novel Poskupang Wiki. Ada hal yang menarik di kantor Kementerian Hukum dan HAM NTT berupa galeri pemasyarakatan. Nanti kita akan lihat di bawah. Kita akan bertanya kepada Ibu Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Ibu Mercy Joni. Apa sih pertimbangannya beliau membuat galeri pemasyarakatan di bawah? Kita akan berbincang. Selamat pagi Ibu Mercy. Pagi Femi. Kaget nih saya lihat ada galeri pemasyarakatan. Kapan itu dibuat Bu Mercy? Galeri pemasyarakatan ini kita sudah siapkan sejak bulan Januari. Kenapa kami menyiapkan itu? Salah satu tugas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM adalah mempromosi, melindungi kekayaan intelektual. Ya, salah satu kekayaan intelektual di NTT adalah tenun ikat. Ya, adalah tenun ikat ya, bisa masuk hak cipta, bisa masuk indikasi geografis. Makanya kami mempromosikan itu tenun ikat, galeri di bawah itulah karya warga binaan kami. Seluruh dari NTT atau masih sebagian? Masih sebagian, ini saya masih ngambil dari lapas perempuan Kupang dan lapas dewasa. Itu berarti dijual belikan juga Ibu Mercy? Dijual belikan. Jadi kalau lihat teman-teman lihat itu ada yang cantik dari tulang sapi Iya, itu. dari saya lihat. Iya, Ada motor, ada itu dibuat oleh teman-teman warga binaan saya di dalam lapas Rutan Kupang. Kalau kain tenun ikat itu dibuat oleh anak-anak saya atau saudara-saudara saya dari lapas perempuan Kupang. Harapannya apa Bu Mercy? Harapan ke depan kami akan bagaimana meningkatkan semua lapas rutan itu harus menjadi tempat model pembelajaran warga binaan ketika mereka di dalam dengan keterampilan masing-masing. Jadi ada yang bisa menenun, kita akan dorong, ayo tenun. Tapi tidak hanya menenun, kita akan mengatur mulai dari pemasarannya bagaimana penyiapan bahan di dalam. Berarti Jadi, ada tenaga ahli yang dari luar datang? kalau di Lapas Kupang sementara ini kita masih kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM dan Perindustrian, juga dengan salah satu kelompok pengrajin Inandau. Di Lapas Kupang itu masih kebetulan di dalam ada warga binaan yang punya keterampilan bagus, dia secara mengajarkan itu ada kursi yang bagus, ada lemari, silakan teman-teman bisa memesan di Saya dalam. dengar juga ada buat batako, ada ikan, Iya, segala macam. soe itu. Sebenarnya ada sebagian besar hutan sudah melaksanakan itu. Nah, ke depan kita bagaimana mendorong supaya itu tidak hanya habis dibuat di dalam, tetapi pemasarannya harus berjalan. Bahkan brandnya pun kita akan kasih gitu. Ada brandnya berarti? Iya, nanti kita dorong, saya akan dorong itu daerah. Artinya ini sebenarnya tujuannya apa? Ya, inilah yang kita maksudkan bahwa itulah pemberdayaan, benar-benar pemberdayaan di dalam. Jadi warga binaan ini, pemberdayaan itu harus jalan begitu loh. Jangan sampai selama ini kita punya program pemberdayaan tapi mereka lebih banyak dalam kamar. Begitu. Juga supaya mereka keluar hutan, mereka punya keterampilan dan mereka bisa melakukan sesuatu gitu. Ternyata waktu proses pembinaan di dalam itu mereka mempunyai sesuatu yang baru, pengetahuan yang baru yang mereka bisa buat setelah keluar. Saya akan mencoba nanti pemetaan. Kemarin sudah rapat dengan arahan saya dan para satker bahwa saya minta sekarang ini masing-masing daerah membuat pemetaan kekuatan masing-masing, kira-kira apa yang saya bisa potensi, melihat kondisi daerah masing-masing. Jadi misalnya di Ngada itu punya lahan yang sangat luas, kenapa menjadi lahan tidur? Apa yang harus kita lakukan? Semua KUPT Pasai atau Mua itu punya banyak kayu, jangan sampai kita membeli kayu, kenapa mereka di dalam tidak bisa diberdayakan itu. Jadi itu saya minta pertengahan April semua data itu sudah masuk ke saya. Sudah masuk. Minggu kedua saya minta sudah harus masuk dan kami akan menyusun dalam perencanaan. Akan saya coba bekerja sama dengan pihak ketiga. Masih pesannya untuk para warga binaan atau masyarakat? Saya minta warga binaan itu di dalam itu mereka tidak putus asa, tidak putus semangat, bahwa ya itulah kondisi yang harus mereka hadapi. Jadikanlah sebuah proses pembelajaran dalam hidup ketika mereka ada di dalam. Tetap semangat dan kita akan membantu mereka, mensupport mereka untuk meningkatkan keterampilan diri mereka. Terima kasih Bu Mercy, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Kita akan melihat galeri pemasyarakatan yang ada di bawah. Sudah laku terjual belum? Ini tidak dijual. Kalau di galeri ini hanya galeri promosi. Lihat. Kalau ketika mereka ingin, berarti kita minta ke lapas rutan masing-masing, karena ini kan sudah banyak pilihan. Jadi ini kenapa sih dari lapas Kupang? Ya pada umumnya dari lingkungan Satgas ini mereka bisa datang ke tempat. Ada banyak pilihan kalau di. Ini memanfaatkan tangga di bawah. Ya, memanfaatkan setiap sudut ruangan yang ada di sini. Ini dari tulang. Iya. Jadi ini dibuat oleh warga binaan kami di Lapas Kupang. Ini ada ukur ini. Tidak sana tulang sapi. Ini dari tulang ini iya sapi. Kalau yang ini?
saya lihat juga Dari, seperti itu. iya, ini juga dari tulang. Ini juga rekan-rekan dari warga binaan. Sangat unik. Iya, sangat unik kan. Iya. Nah, ini kami mau promosi setelah selesai virus ini. Tapi sekarang ada bisa dibeli di masing-masing Ini lapas. dari mana Bu kakaknya itu? Kalau ini dari lapas Kupang. UPT dari Unit Pelaksana Teknis Ya, ini dari Pemasyarakatan. Nah, semua yang di sini adalah dari karya Ini dari- karya napi karya- dari lapas Rutan se-NTT. Kita promosi. Ini juga bagus. Ini dari koran bekas seperti Iya, ya. ini dari koran bekas. Ini juga dari koran bekas. Bisa di zoom. Nih, Oh, ini seperti Ini lembata. bata ya. Lalu dari akam buah punya ada? ini ada Yang tamu. kayu dari Ini akan buah. Oh, itu akam buah. Ini Ini lapas perempuan Kupang. LPP Ya, lapas perempuan Kupang. Lapas Perempuan. Ini ada yang hasil mereka modifikasi perpaduan antara beberapa etnis mereka modifikasi. Ini yang kami dorong kemarin saya sudah arahkan kepada teman-teman lapas perempuan, buatlah dengan kreasi baru karya sendiri nanti kita daftarkan untuk penciptanya. didaftar. Iya, supaya kita nanti bantu untuk promosi dan sebagainya. Mas Rendy.